Mari kita belajar IPA. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan belajar mengenai klasifikasi zat. Yang pertama, ada unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian sifat larutan asam, basa, dan garam. Dan yang terakhir, kita akan mengidentifikasi asam, basa, dan garam. Selamat belajar! Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Dan yang pertama-tama, kita bahas dulu unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil melalui reaksi kimia yang biasa. Contohnya, ada emas, perak, tembaga, seng, besi, natrium, belerang, karbon, dan masih banyak lagi unsur. Wah, banyak ya. Kita pelajari lebih lanjut yuk. Ternyata banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita itu yang terbuat dari unsur-unsur yang tadi saya sudah sebutkan. Coba kalian ke dapur. Lihat deh, panci mama kalian. Pasti ada yang terbuat dari aluminium. Kemudian pernah nggak lihat orang pakai perhiasan yang terbuat dari perak atau emas? Pasti udah pernah. Ternyata banyak banget ya manfaat dari unsur-unsur ini dalam kehidupan kita. Sekarang kita pelajari mengenai senyawa. Nah, senyawa adalah zat tunggal yang secara kimia masih dapat diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Contohnya air, natrium klorida, asam asetat, karbon dioksida, oksigen, dan masih banyak lagi. Mari kita perhatikan tabel senyawa yang saya tampilkan di slide berikut ini. Berikut adalah nama-nama senyawa dan juga kegunaannya. Yang pertama, ada asam asetat. Itu merupakan cuka. Kemudian ada amoniak, kegunaannya sebagai pupuk. Ada yang bernama asam askorbat, itu adalah vitamin C yang sering kita konsumsi. Lalu ada juga kalsium karbonat, merupakan bahan bangunan rumah kita atau mungkin gedung sekolah kita. Lalu ada pula soda kue, tentu untuk membuat kue. Ada juga senyawa aspirin untuk obat sakit kepala. Nah, masih banyak lagi. Kalian bisa baca-baca sendiri ya. Berikutnya, saya akan bahas mengenai campuran. Yang pertama, ada campuran homogen atau larutan. Campuran homogen ini adalah campuran yang seluruh bagiannya mempunyai perbandingan komponen yang sama, sehingga sangat sulit untuk dibedakan antara komponen zat penyusunnya. Contohnya adalah sirup, spiritus, air hujan. Itu adalah benda-benda yang kita lihat yang ada di sekitar kita. Sekarang coba kalian amati sekitar kalian. Pernah nggak kalian melihat larutan atau campuran homogen selain yang tadi saya sebutkan? Pasti banyak. Coba kalian sebutkan satu persatu, catat dan sampaikan kepada gurumu ya, bahwa kalian sudah paham mengenai larutan. Campuran berikutnya adalah campuran heterogen, yaitu campuran yang perbandingan komponen di setiap bagiannya tidak sama, sehingga masih dapat dibedakan zat-zat penyusunnya. Contoh, batuan granit, beton cor, dan juga tanah. Coba kalian amati sekitar kalian. Pembahasan kita mengenai campuran heterogen belum selesai. Campuran heterogen ada yang disebut dengan suspensi. Artinya, campurannya itu batas antar komponen dapat dibedakan tanpa perlu kita harus menggunakan mikroskop. Contoh nih, campuran air dengan terigu, kemudian campuran kopi dengan air, kemudian campuran pasir dan juga air. Coba kalian amati gambar pasir dan juga air ini.
kalian bisa langsung melihat bahwa di situ ada air dan juga ada butiran-butiran pasir. Itulah yang disebut dengan suspensi. Campuran pasir dan juga air jelas terlihat bahwa komponen penyusunnya dapat dibedakan tanpa harus menggunakan mikroskop, dan itu disebut dengan suspensi. Kali ini kita akan membahas mengenai koloid. Nah, koloid itu sendiri kebalikan dari suspensi. Kita nggak bisa membedakan komponen penyusunnya. Contoh benda yang ada di sekitar kita adalah ada susu, ada santan, ada cat tinta, agar-agar, masih banyak lagi. Ternyata benda-benda di sekitar kita ini sangat berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam ya. Luar biasa bukan? Pembahasan kita mengenai campuran dapat kita perhatikan dari tabel yang saya sajikan berikut ini. Ada 3 hal yang tadi kita bahas, yaitu larutan, koloid, dan juga suspensi. Di sini, di tabel ini, kita dapat membedakan apa sih perbedaan dari larutan, koloid, dan juga suspensi. Nah, yang pertama, mari kita bahas mengenai larutan atau dispersi molekuler. Dia bersifat homogen, tak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Semua partikel berdimensi kurang dari 1 nanometer, memiliki satu fasa, stabil, tidak dapat disaring. Contoh larutan, ada larutan gula, larutan garam, spiritus, alkohol, larutan cuka, air laut, udara yang bersih, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan koloid atau dispersi koloid. Secara makroskopis bersifat homogen, tetapi sebenarnya heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Partikelnya berdimensi antara 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer. Memiliki 2 fasa, pada umumnya stabil, tidak dapat disaring, kecuali dengan penyaringan ultra. Nah, contohnya apa saja tadi? Sabun, susu, santan, jelly, mentega, mayones. Itu adalah beberapa contoh benda yang berbentuk koloid. Kemudian ada suspensi atau dispersi kasar. Dia heterogen. Salah satu atau semua dimensi partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Kemudian memiliki 2 fasa, tidak stabil, dapat disaring. Contohnya tadi ada larutan air dengan pasir, kemudian kopi dengan air, minyak. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah bisa membedakan antara unsur, senyawa, dan juga campuran? Kali ini saya mau mengajak kalian membuat eksperimen yang bisa kalian lakukan sendiri di rumah kalian masing-masing. Perhatikan baik-baik ya. Coba sekarang kalian catat bahannya ya. Terus kalian cari. Pertama, kertas label, garam, kapur tulis, larutan gula, lembaran tembaga, kawat solder, batuan granit, lembaran aluminium. Nah, kalau kalian bingung dapat lembaran tembaga, kalian bisa minta tolong orang tua kalian, papa atau mama kalian, karena biasanya tembaga itu bisa kita dapatkan dari kabel. Jadi, kabel listrik yang kita gunakan itu, dalamnya itu menggunakan tembaga. Terus kalau aluminium, lihat aja di dapur, kan kalian bisa melihat panci-panci terbuat dari aluminium. Berikut adalah prosedurnya. Pertama, siapkan bahan-bahan yang tadi saya sebutkan. Yang kedua,
Berilah label pada masing-masing bahan tersebut dengan kertas label. Yang ketiga, klasifikasikan bahan-bahan tersebut ke dalam kelompok unsur, senyawa, campuran homogen atau campuran heterogen. Jika kalian sudah mengikuti prosedur dengan benar, seperti yang tadi saya sampaikan, kalian boleh buat tabel seperti yang saya sajikan di samping ini ya. Kalian tulis di buku catatan kalian. Tugas kalian selanjutnya adalah melakukan analisa. Nah, coba jawab pertanyaan saya. Bagaimana kalian bisa memastikan bahwa bahan yang kalian siapkan tadi adalah unsur? Pertanyaan yang kedua, apa sih perbedaan antara senyawa dan juga campuran? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengetahui bahwa suatu campuran adalah homogen dan juga heterogen? Kalian jawab ya pertanyaan saya. Berikutnya, saya minta kepada kalian untuk menuliskan benda-benda yang ada di dapur, kemudian klasifikasikan benda-benda tersebut ke dalam kelompok unsur, senyawa, atau campuran. Jika bahan-bahan tersebut berhasil kalian klasifikasikan, coba tentukan apa sih persamaan dan juga perbedaan antara unsur, senyawa, dan juga campuran dari barang-barang yang ada di dapur kalian. Selamat mencoba! Apakah teman-teman sudah paham mengenai perbedaan unsur, senyawa, dan juga campuran? Semoga melalui video pembelajaran ini, kalian bisa mengerti ya. Sebelum saya menutup video saya ingin membacakan Look deep into nature and then you will understand everything better. Albert Einstein. Menurut Albert Einstein, ketika kita melihat alam semesta lebih dalam lagi, maka kita akan mengerti segala sesuatunya dengan lebih baik lagi. Saya sangat percaya itu, sebab apa? Sebab ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, Dia melihat bahwa segala sesuatu yang Dia ciptakan adalah begitu amat baik. Nah, zat yang berupa unsur, berupa senyawa ataupun campuran, saya percaya Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya melalui ciptaannya itu. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.